Sobat Infinity Grace Indonesia, di mana kebenaran Kristus adalah gaya hidup Anda. Kembali lagi tanggal 22 November. Renungan harian berjudul Bapa ingin mengatur Anda untuk suatu berkat. Kita buka pertama di kitab Rut pasal 2 ayat 12. Kiranya Tuhan membalas segala perbuatan baikmu dan upah sepenuhnya akan diberikan kepadamu, biar sempurnalah pahalamu daripada Tuhan, Allah Israel, karena engkau telah datang untuk berlindung kepadanya. Amin. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa dalam beberapa cerita Alkitab Allah meminta orang-orang untuk memberikan sedikit yang mereka miliki kepadanya? Ini mungkin tampak kejam, tetapi kebenarannya adalah bahwa Tuhan mengatur mereka untuk suatu berkat. Cara Tuhan adalah menggunakan apapun yang kita miliki dan melipat gandakannya kepada kita, begitu kita meletakkannya di tangan Tuhan. Seorang janda Sarephat hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak untuk membuat makanan terakhir bagi putranya, bahkan bagi dirinya sendiri, sebelum mereka menghadapi suatu kelaparan. Tetapi dia mempercayai Tuhan dan menggunakan sebagian kecil dari yang dia buat untuk membuat kue untuk Nabi Elia. Dan Tuhan menghadiahinya dengan memastikan bahwa tempat tepungnya tidak habis dan tabung minyaknya tidak mengering sampai masa kekeringan berakhir. Kita dapat membaca ini di kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai 16. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti apa yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan ia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16 terakhir, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan tentang kisah Nabi Elia, sama dengan seseorang dan anaknya yang kekurangan makanan tepungnya. Tetapi Tuhan memberi dia mujizat, sehingga tercukupilah makanan di dalam rumahnya.
Demikian pula bocah lelaki yang memberikan makan siang kecilnya 5 roti dan 2 ikan kecil kepada Yesus, tidak hanya makanan yang enak, tetapi ia juga melihatnya digunakan untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang dengan 12 keranjang penuh sisa makanan selanjutnya setelah dibagikan. Kisah yang sangat terkenal, Anda dapat membacanya di kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Setiap kali kita memberikan sedikit yang kita miliki kepada Tuhan, apakah itu uang, waktu, atau energi, itu membuka hati kita sehingga Tuhan dapat mengisi kita dengan lebih banyak. Dan ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita bisa percaya kepadanya untuk membuat hal-hal yang benar bagi kita dan untuk menjadi hadiah iman kita. Ketika Ruth, seorang janda Moab yang tidak memiliki anak, meninggalkan kenyamanan rumahnya untuk mengikuti ibu mertuanya Naomi dan Allah Israel kembali ke tanah asing, seperti di kitab Rut pasal 1 ayat 16, ia diberi hadiah penuh oleh Tuhan. Tuhan memberikan perlindungan kepada Rut dan memastikan bahwa dia mendapatkan cukup makanan melalui Boaz, seorang kerabat kaya yang mengambil peran sebagai penembus saudara bagi dia dan Naomi. Kisah ini di kitab Rut pasal 2 ayat 9, pasal 4 ayat 9 sampai 10. Sahabat terkasih, ketika Anda mempercayai Allah dengan apa yang Anda miliki hari ini, ketahuilah bahwa Dia mengasihi Anda dan sedang mengatur Anda untuk mendapatkan lebih banyak berkat. Jadi berharaplah untuk melihat lebih banyak lagi penyediaan dan kelimpahannya di masa yang akan datang. Bapa di surga, hari ini kami mengucap syukur sebab Engkau memberikan berkat bagi kami. Ada kalanya mungkin kami melihat itu sebagai sesuatu hal yang mustahil, tapi kami tahu tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau memberi kami, membuka jalan bagi kami. Masa depan kami, kesehatan, keluarga kami, pekerjaan, bahkan bisnis kami, yang Kau berkati setiap saat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin.